Karena ketika kita mengasihi dan kita punya banyak pertimbangan, maka kita akan berhenti untuk mengasihi. Dan ketika kita berhenti untuk mengasihi, maka kita akan kehilangan potensi terbesar dalam kehidupan kita. Shalom saudara, jumpa lagi dengan saya dalam program Solusi Hidup. Solusi dalam mengatasi berbagai masalah kehidupan. Sebelum kita melanjutkan ke perbincangan selanjutnya, saya akan membawakan sebuah pujian dan kiranya pujian ini menjadi berkat bagi kita semua. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Hidup itu memang adalah sebuah kesempatan, dan sebuah kesempatan harus kita isi dengan sebaik mungkin karena kesempatan itu bisa berakhir. Kali ini saya Leni Dias dengan tema hidup yang berdampak. Saudara, di dunia ini ada 3 kategori manusia berdasarkan dampaknya. Ada yang berdampak negatif yang disebut dengan troublemaker. Ini adalah orang-orang yang suka membuat masalah, SMS negatif. Kemudian zero man adalah manusia nol. Ini adalah orang-orang yang sepertinya tidak berdampak. Kalau dia hadir, tidak ada masalah. Nggak hadir juga nggak ada masalah. Dan yang ketiga itu adalah history maker. Ini adalah orang-orang yang selalu berdampak baik dan menjadi berkat bagi banyak orang. Mereka adalah pembawa ceritanya Tuhan di muka bumi ini. Nah, untuk kategori yang pertama dan yang kedua yaitu troublemaker dan zero man, ini adalah tipe daripada orang-orang yang punya kecenderungan sepertinya mereka tahu hidup ini hanya di sini dan sekarang ini, sehingga mereka hidup semau gue. Yang penting aku happy hari ini, besok urusan nanti. Dan kecenderungannya adalah menghalalkan segala macam cara, bahkan berani menjual kebenaran hanya untuk kepuasan semata. Dan saya percaya kita tidak mau menjadi manusia tipe yang pertama dan yang kedua, tapi kita mau menjadi manusia tipe yang ketiga, yaitu history maker. Ini adalah orang-orang yang membawa ceritanya Tuhan karena mereka tahu bahwa hidup ini punya sebuah tujuan dan goalnya adalah mewujudkan rancangan Sang Pencipta dalam kehidupan kita. Dan seorang pemazmur yaitu Mazmur Daud, saudara, di dalam Mazmur 139 ayatnya yang ke-14 dan ayatnya yang ke-16 berkata bahwa Daud sangat menyadari bahwa dia diciptakan dengan sebuah tujuan. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitab-kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk
sebelum ada satupun daripadanya. Daud sangat mengerti bahwa ketika diciptakan di dalam kandungan ibunya, maka hari-harinya ke depan sudah ada di dalam agendanya Tuhan. Kita pun sama, saudara. Kalau kita ada hari ini, saya percaya kita ada di dalam agenda Tuhan. Wow, kita perlu bersyukur dan perlu bangga karena pencipta kita punya rancangan. Dan saya percaya rancangan Tuhan pasti yang terbaik bagi setiap kita. Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11 berkata, "Sebab aku ini tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk mendatangkan kepadamu masa depan yang penuh dengan harapan." Wow, Tuhan punya rencana masa depan yang penuh dengan harapan, masa depan yang indah, masa depan cerah. Tuhan siapkan bagi setiap kita. Yang penting adalah kita tahu apa yang menjadi tujuan Tuhan bagi kehidupan kita. Dan jangan pernah bersekutu dengan rancangan iblis. Iblis punya rancangan, yaitu untuk menghancurkan kehidupan saudara dan saya. Dan untuk mewujudkan rancangan Tuhan, kita tidak perlu untuk menjadi orang lain, ataupun kita tidak perlu untuk menunggu sesuatu berdampak besar baru kita lakukan. Tapi mulailah dengan hal-hal kecil yang kita bisa lakukan, tapi lakukanlah dengan cinta yang besar. Dan saya percaya dia adalah seorang pahlawan kemanusiaan yang berasal dari Calcutta, India, yang saudara juga pasti kenal, yaitu Mother Teresa. Dia pernah berkata bahwa kasih itu tidak perlu berhenti untuk menilai hasilnya. Dia hanya selalu memberi. Karena ketika kita mengasihi dan kita punya banyak pertimbangan, maka kita akan berhenti untuk mengasihi. Dan ketika kita berhenti untuk mengasihi, maka kita akan kehilangan potensi terbesar dalam kehidupan kita. Dan satu waktu nanti kita akan menghadap sang pemberi potensi itu atau pemberi hidup itu, yaitu Tuhan sendiri, untuk diminta pertanggungjawaban. Sebab itu, mari saudara berhenti menyibukkan diri dengan hal-hal yang tidak penting. Berhenti menyibukkan diri dengan hoax atau berita-berita yang tidak benar, dengan berbagai kritik-kritik ataupun demo-demo, dan menebarkan ketakutan ataupun kebencian dan perpecahan. Itu adalah agenda iblis, saudara. Tapi sebagai history maker atau pembuat sejarah, maka kita perlu masuk di dalam agenda Tuhan, menyebarkan kasih, menyebarkan damai dan kekuatan bagi orang-orang yang mungkin sedang ada dalam kesulitan, dan memberi harapan kepada mereka. Dan hiduplah dalam kualitas serta menjadi berkat bagi dunia. Saudara, temukan potensi Tuhan dalammu dan berkaryalah. Bantu dan bahagiakan orang-orang yang ada di sekelilingmu. Ada satu pepatah katakan, kasihi semua orang, percaya sedikit orang saja, tapi jangan buat salah ataupun jahatin satu orang pun. Itu adalah bagian dari kehidupan yang berdampak dan menjadi berkat. Dan saudara ketika melakukannya, maka itulah investasi, bukan cuma untuk hidup hari ini, karena apa yang kau tabur hari ini akan kau tuai hari esok, tapi juga itu investasi untuk hidup di dalam kekekalan. Dan saya percaya saudara punya kerinduan untuk hidup bersama dengan Tuhan selamanya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Dan mengakhiri program ini, saya akan berdoa bagi setiap saudara yang sedang ada dalam berbagai pergumulan hidup mungkin, dan saudara butuh didoakan. Izinkan saya untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba berdoa buat setiap saudaraku yang mengikuti program ini. Apapun pergumulan dan masalah yang sedang mereka hadapi, kami percaya bahwa Engkau punya rancangan yang indah bagi kami, bahwa tidak ada satupun kecurangan padamu, bahwa rancanganmu bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan masa depan yang penuh dengan harapan. Kalau hari ini sepertinya mereka sedang menghadapi situasi-situasi yang tidak menyenangkan, ingatkan mereka bahwa ini hanya sebuah perjalanan, tetapi di akhir dari perjalanan ini, ketika mereka tetap percaya dan mengandalkan Tuhan, maka Tuhan punya rancangan yang terbaik akan datang di dalam kehidupan mereka. Kekuatan Engkau beri bagi mereka, sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, dan berikan jalan keluar bagi setiap mereka yang punya jalan buntu. Bersama dengan Tuhan, kami percaya kami akan menggapai masa depan penuh dengan harapan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Jika saudara diberkati dengan program ini, jangan lupa like, subscribe, dan tuliskan komentar, bahkan
Apa solusi yang saudara sedang butuhkan? Kami siap untuk menjadi partner, untuk menjadi berkat bagi saudara. Sampai jumpa di solusi hidup berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.